Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan kelas L dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 5 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai bab analisis aktivitas investasi. Sebelum menginjak ke sesi pemaparan materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan anggota kelompok kita terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Amelia Rahma dengan PM 108, ada saya sendiri Gania Azarazen dengan PM 112, ada Muhammad Ken Rafli dengan PM 144, ada Refdi Radin Kafirza dengan PM 146, ada Muhammad Alfan Humaydi dengan PM 159, dan yang terakhir ada Jian Safira dengan PM 190. Materi yang pertama di sini ada aset lancar. Aset lancar mencakup kas dan aset lain yang dapat dikonversi menjadi kas dalam siklus operasi perusahaan. Siklus operasi ini adalah jumlah waktu dari komitmen kas untuk pembelian hingga pengumpulan kas yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa. Siklus operasi ini merupakan proses di mana perusahaan mengonversi kas menjadi aset jangka pendek dan kembali menjadi kas sebagai bagian dari aktivitas operasi yang sedang berlangsung. Siklus operasi ini digunakan untuk mengklasifikasikan aset dan liabilitas sebagai lancar atau tidak lancar. Aset lancar ini diharapkan dapat dijual, ditagih, atau digunakan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi. Nah, untuk kelebihan dari aset lancar atas liabilitas jangka pendek ini disebut dengan modal kerja. Modal kerja ini bagai pedang bermata dua, di mana perusahaan membutuhkan modal kerja untuk beroperasi secara efektif. Namun, modal kerja ini juga mahal karena harus dibiayai dan dapat menimbulkan biaya operasional lainnya. Materi selanjutnya ada kas dan setara kas. Kas itu adalah aset yang paling likuid, mencakup uang-uang yang tersedia dan dana pada deposito. Sementara setara kas itu adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid, yang mudah dikonversi menjadi kas dan sangat dekat dengan jatuh tempo sehingga risiko perubahan harga akibat pergerakan suku bunga itu sangat kecil. Konsep likuiditas dalam laporan keuangan adalah jumlah kas atau setara kas yang dimiliki perusahaan dan jumlah kas yang dapat diperoleh dalam waktu singkat. Konsep likuiditas memberikan fleksibilitas untuk memanfaatkan perubahan kondisi pasar dan untuk bereaksi terhadap tindakan strategis oleh pesaing. Nah, analisis aset ini mempertimbangkan yang pertama sejauh mana setara kas diinvestasikan pada efek ekuitas, dan yang kedua itu ada kas dan setara kas seringkali dibutuhkan sebagai saldo kompensasi untuk mendukung suatu perjanjian pinjaman atau jaminan utang. Materi selanjutnya ada piutang. Piutang adalah jumlah yang harus dibayarkan kepada perusahaan yang timbul dari penjualan produk atau layanan atau dari uang muka kepada perusahaan lain. Piutang usaha ini mengacu pada jumlah yang harus dibayarkan kepada perusahaan yang timbul dari penjualan produk dan layanan. Sedangkan wesel tagih mengacu pada janji tertulis formal tentang utang yang jatuh tempo. Selanjutnya yaitu mengenai penilaian piutang. Penting untuk menganalisis piutang karena dampaknya terhadap posisi aset dan arus kas perusahaan. Perusahaan itu mempunyai pengalaman yang tidak dapat menagih semua piutangnya. Kolektabilitas piutang satu kelompok hanya dapat diestimasi berdasarkan masa lalu. Risiko dalam analisis ini adalah pengalaman masa lalu mungkin tidak bisa menjadi alat prediksi yang layak atas kerugian masa depan atau kegagalan dalam memperhitungkan kondisi saat ini. Dalam praktiknya, perusahaan melaporkan piutang sebesar nilai realisasi neto atau net realizable value, yaitu jumlah total piutang dikurangi dengan penyisihan untuk akun yang tidak dapat ditagih. Materi selanjutnya yaitu mengenai menganalisis piutang. Yang pertama itu ada risiko penagihan. Sebagian besar penyisihan piutang tak tertagih itu didasarkan pada pengalaman masa lalu. Nah, untuk alat analisis untuk memeriksa kolektabilitas itu mencakup yang pertama ada membandingkan persentase piutang terhadap penjualan perusahaan pesaing dengan perusahaan yang sedang dianalisis. Kemudian yang kedua ada memeriksa konsentrasi pelanggan. Risiko meningkat jika piutang terkonsentrasi pada satu atau sedikit pelanggan. Kemudian yang ketiga ada menghitung dan memeriksa tren periode rata-rata kolektabilitas piutang.
Yang keempat ada menentukan bagian piutang yang merupakan pengalihan atau perpanjangan dari piutang atau wesel tagih masa lalu. Kemudian yang kedua ada keaslian piutang. Deskripsi piutang dalam laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan itu biasanya tidak cukup untuk memberikan tingkat keandalan mengenai apakah piutang asli, jatuh tempo, atau dapat ditagih. Salah satu faktor yang mempengaruhi keaslian piutang adalah hak pengembalian barang dagangan atau right of merchandise return. Kemudian yang ketiga ada sekuritas piutang. Ketika perusahaan menjual piutang kepada pihak ketiga, praktik ini disebut sebagai sekuritisasi. Sedangkan penjualan piutang kepada bank atau perusahaan pembiayaan disebut dengan factoring. Penjualan piutang ini dapat dilakukan dengan atau tanpa hak regresi atau recourse, yang berarti adanya jaminan pengumpulan piutang. Jika piutang dijual dengan hak regresi, risiko kepemilikan tidak sepenuhnya berpindah dari penjual ke pembeli. Piutang hanya dapat dikeluarkan dari neraca jika perusahaan penjual benar-benar melepaskan semua kontrol atas piutang kepada pembeli yang independen dan memiliki kekuatan finansial yang memadai. Jika ada hak regresi atau kepentingan yang dipertahankan oleh penjual, maka perusahaan tersebut harus tetap mencatat piutang sebagai aset dan kewajiban yang mengimbanginya. Selanjutnya adalah beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini adalah pembayaran di muka untuk layanan atau barang yang belum diterima. Contohnya termasuk pembayaran di muka untuk sewa, asuransi, utilitas, dan pajak properti. Beban dibayar di muka ini biasanya diklasifikasikan sebagai aset lancar karena mencerminkan layanan yang akan diterima di masa depan yang seharusnya membutuhkan penggunaan aset lancar. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan akuntansi dan juga penilaian pada persediaan. Persediaan adalah barang yang disimpan untuk dijual sebagai bagian dari operasi bisnis normal sebuah perusahaan. Persediaan adalah aset yang penting dan esensial bagi perusahaan. Inventaris atau persediaan sendiri merupakan komponen operasional dan mempengaruhi penentuan pendapatan, dan perhitungan persediaan berbeda terhadap pendapatan bersih dan juga penilaian aset. Persamaan persediaan berguna dalam memahami aliran persediaan. Biaya persediaan awalnya dicatat di neraca, dan biaya tidak dapat berada di dua tempat yang sama sekaligus. Harga pokok penjualan atau HPP adalah aliran biaya yang diperoleh atau diproduksi selama periode tersebut terjual. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan aliran biaya persediaan. Di sini terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu FIFO atau first in first out, yang mana memiliki pengertian persediaan yang dibeli pertama akan dijual atau digunakan pertama kali. Biaya barang yang lebih awal masuk dicatat sebagai harga pokok penjualan. Dalam kondisi harga naik, sedangkan persediaan yang tersisa adalah yang paling baru dibeli. Metode ini sering mencerminkan harga pokok yang lebih rendah saat harga naik. Yang kedua yaitu LIFO atau last in first out, yang mana persediaan yang paling baru dibeli atau akan dijual atau digunakan lebih dulu. Biaya barang yang terakhir masuk akan dicatat sebagai harga pokok penjualan. Dalam kondisi harga naik, LIFO akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dan persediaan akhir yang lebih rendah. Metode yang terakhir yaitu average atau metode biaya rata-rata, yang mana rata-rata biaya semua persediaan digunakan untuk menghitung harga pokok penjualan dan juga persediaan akhir. Ini memberikan nilai yang lebih stabil dan juga tidak akan terpengaruh oleh adanya fluktuasi harga yang besar. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan dampak penilaian biaya persediaan. Yang pertama yaitu dampaknya terhadap profitabilitas. Pasar saham dapat dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan oleh sebuah perusahaan. FIFO akan menghasilkan harga saham yang lebih tinggi dibandingkan dengan LIFO. Hal ini dikarenakan hasil yang lebih tinggi dan harga yang lebih tinggi. Ini dikenal sebagai phantom FIFO, karena harga saham merupakan kombinasi dari faktor ekonomi dan juga faktor keuangan. Pasar saham dipengaruhi oleh manajemen persediaan dan juga inflasi yang dapat diminimalkan melalui proses produksi yang lebih baik dan pengendalian persediaan yang lebih baik. Namun, di beberapa negara dengan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat, metode FIFO mungkin masih menjadi suatu masalah. Selanjutnya yaitu dampak terhadap neraca. Dalam suatu periode kenaikan harga, dan dengan asumsi bahwa perusahaan belum sebelumnya melikuidasi lapisan inventaris atau lapisan persediaan yang lebih lama,
LIFO melaporkan persediaan akhir pada harga yang bisa jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya penggantian. Sebagai hasilnya, neraca perusahaan yang menggunakan metode LIFO tidak secara akurat mencerminkan persediaan saat ini yang dimiliki oleh perusahaan dalam gudang. Selanjutnya yaitu dampak terhadap arus kas. Peningkatan tarif pajak dalam metode FIFO mengakibatkan pembayaran pajak yang lebih tinggi dan beban pajak yang lebih berat. Perusahaan harus membayar pajak yang lebih tinggi selama periode pajak dan menggunakan metode akuntansi yang lebih mahal. IRS mengharuskan perusahaan yang menggunakan metode LIFO untuk pembayaran pajak dan melakukan perhitungan pendapatan. Perbedaan antara kedua metode tersebut adalah tarif pajak yang dimiliki oleh LIFO. Selanjutnya mengenai masalah-masalah lain yang ada pada penilaian persediaan. Pertama yaitu analisis LIFO digunakan untuk menentukan setiap nilai moneter sebagai persentase dari total persediaan. Jika nilai persediaan saat ini lebih tinggi daripada nilai tahun lalu, perusahaan akan menggunakan harga tahun lalu untuk dibandingkan dengan harga saat ini. Namun analisis LIFO dapat mengarah pada tingkat persediaan yang lebih tinggi, mirip dengan efek analisis FIFO. Analisis ini telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam tingkat persediaan dan menunjukkan potensi dampak pada profitabilitas. Yang kedua yaitu menganalisis LIFO ke FIFO sangat penting untuk pelaporan keuangan, karena hal ini membantu dalam membandingkan biaya saat ini dan biaya yang ada di masa depan. Metode LIFO meningkatkan biaya akuntansi dengan biaya baru, menjadikannya lebih efisien. Menganalisis LIFO dapat membantu perusahaan mengelola biaya dan membuat keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya yaitu analisis dari FIFO ke LIFO, yang melibatkan asumsi penting dan mungkin rentan terhadap kesalahan. Keuntungan FIFO saat ini mencakup keuntungan penahanan yang sama dengan rumus BI dikali dengan R, yang mana R ini adalah faktor inflasi dan bukanlah tingkat inflasi umum seperti CPI atau indeks harga produsen. Indeks komoditas mungkin digunakan dengan asumsi bahwa komponen biaya lain dari persediaan bervariasi secara proporsional dengan bahan bakunya. Di sini, analisis dapat memeriksa tingkat inflasi untuk pesaing-pesaing yang ada pada perusahaan-perusahaan tertentu. Selanjutnya mengenai biaya persediaan untuk perusahaan manufaktur dan dampaknya terhadap peningkatan produksi. Biaya persediaan untuk manufaktur terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama bahan baku, yang kedua tenaga kerja, dan yang terakhir adalah biaya overhead. Perusahaan dapat memperkirakan 2 komponen pertama dengan cukup akurat dan spesifikasi desain dan studi waktu serta gerakan yang ada pada jalur perakitan. Biaya overhead harus dialokasikan ke semua produk dan yang akan diproduksi. Analisis juga perlu memahami pengaruh tingkat produksi terhadap profitabilitas. Biaya overhead dialokasikan ke semua unit yang akan diproduksi dan dianggap sebagai biaya periode serta persediaan akhir. Peningkatan tingkat produksi akan meningkat dan lebih banyak biaya overhead tetap berada di neraca dan profitabilitasnya juga akan meningkat. Selanjutnya yaitu mengenai penurunan biaya atau pasar. Prinsip perhitungan biaya barang atau jasa adalah untuk menentukan biaya barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah. Ini dapat secara signifikan memengaruhi harga dan biaya barang atau jasa. Biaya barang atau jasa ditentukan oleh biaya produksi atau reproduksi, yang ditentukan oleh biaya produksi dan berbagai macam biaya produksi yang akan mengikuti. Biaya barang atau jasa dihitung menggunakan metode yang sudah saya jelaskan di atas, yaitu FIFO, LIFO, dan juga metode biaya rata-rata atau average. Selanjutnya kita membahas tentang akuntansi aset jangka panjang, yaitu perihal kapitalisasi, alokasi, dan penurunan nilainya. Pertama, kita membahas kapitalisasi. Definisi dari kapitalisasi itu sendiri yaitu proses memasukkan biaya sebagai aset di neraca, bukan langsung sebagai beban di laporan laba rugi. Nah, ada berupa aset fisik, misalnya peralatan yang dikapitalisasi dengan mencatat harga belinya atau harga perolehan. Lalu ada aset non-fisik, misalnya R&D, iklan. R&D itu Research and Development, kayak pengembangan suatu produk, seringkali tidak dikapitalisasi karena sulit mengukur manfaat masa depannya dengan tepat, sehingga langsung dibebankan ke laporan laba rugi. Lalu ada biaya pengembangan perangkat lunak untuk menggunakan internal, itu harus dikapitalisasi dan diamortisasi sesuai umur manfaatnya.
Yang terakhir ada biaya perangkat lunak untuk dijual atau disewakan, itu hanya dikapitalisasi setelah mencapai kelayakan teknologi. Nah, sebelumnya itu hal tersebut atau biaya perangkat lunak dianggap sebagai R&D dan dibebankan ke laporan laba rugi. Lalu ada alokasi. Definisi dari alokasi itu sendiri adalah proses membebankan biaya aset secara berkala selama umur manfaatnya. Nah, di sini aset ada berbagai macam, yaitu yang pertama ada tangible asset. Dilakukan depresiasi harusnya, yaitu misalnya mesin. Yang kedua ada intangible asset. Nah, itu harus diamortisasi, bukan didepresiasi. Misalnya hak paten. Lalu ada natural resource. Nah, itu didepresi, bukan didepresiasi maupun diamortisasi. Misalnya ada tambang ya, seperti kayak plan aset gitu-gitu. Nah, alokasi biaya ini bertujuan untuk mencocokkan antara biaya aset dengan manfaatnya, bukan untuk penilaian nilai wajar ya atau fair value. Faktor yang mempengaruhi alokasi biaya itu termasuk dari umur manfaatnya, nilai sisa, dan metode alokasinya. Estimasi itu diperlukan dan estimasi itu akan mempengaruhi di laporan keuangannya. Yang ketiga ada penurunan nilai. Nah, jika aliran kas yang diharapkan dari aset kurang dari nilai tercatatnya, maka aset dianggap mengalami penurunan nilai. Nilai tercatat maksudnya nilai yang telah dicatat dari harga perolehan, terus penyusutan dan lain-lain, pokoknya yang sudah tercatat dalam laporan. Nah, jika nilai tersebut mengalami penurunan, maka disebut sebagai aset tersebut mengalami penurunan nilai. Nah, aset itu ditulis turun ke nilai wajar dengan jumlah aliran kas yang didiskontokan dan nilai tercatatnya itu akan dikurangi di neraca serta akan mengurangi laba perusahaan. Nah, nilai wajarnya itu yang baru menjadi biaya yang baru dan akan didepresiasi selama umur manfaat yang tersisa. Dan yang terakhir penurunan nilai itu tidak bisa ditingkatkan jika aliran kas di masa depan itu juga meningkat. Nah, selanjutnya ada memanfaatkan versus membebankan, yaitu pengaruh laporan keuangan dan rasio. Yang pertama ada dampak kapitalisasi pada pendapatan, sub A, yaitu penundaan beban. Kapitalisasi menunda pengakuan beban sehingga pendapatan di periode pembelian itu jauh lebih tinggi dibandingkan jika langsung dibebankan. Namun, pendapatan di periode berikutnya itu dinilai lebih rendah. Lalu yang sub B, pendapatan stabil. Nah, kapitalisasi ini menghasilkan pendapatan yang lebih stabil. Karena apa? Karena biaya aset itu udah dibagi selama masa manfaatnya. Sebaliknya, kalau pengeluaran langsung itu menyebabkan fluktuasi pendapatan karena biayanya sering terjadi dalam jumlah besar sekaligus. Sedangkan pendapatan harus dihasilkan secara terus-menerus. Yang kedua ada dampak kapitalisasi pada pendapatan, yaitu sub A dia mengurangi volatilitas, yaitu kapitalisasi mengurangi fluktuasi dalam pendapatan dan rasio pengembalian investasi, karena biayanya telah dibagi selama masa manfaatnya. Yang sub B ada basis investasi, yaitu kapitalisasi menghasilkan basis investasi yang lebih tinggi dan lebih stabil. Sedangkan pengeluaran langsung itu menurunkan basis investasi dan meningkatkan volatilitas pendapatan. Hal tersebut dapat membuat rasio pengembalian investasi menjadi kurang berguna atau kurang maksimal lah. Yang ketiga ada dampak kapitalisasi pada rasio solvabilitas. Dengan pengeluaran langsung, rasio solvabilitas seperti utang terhadap ekuitas itu mungkin terlihat lebih buruk daripada sebenarnya karena ekuitas dinilai lebih rendah. Nah, kapitalisasi ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang solvabilitas perusahaan dengan mencatat aset secara penuh di bagian neraca. Yang keempat ada dampak kapitalisasi pada arus kas operasi. Nah, arus kas operasi versus investasi. Biaya aset yang dibebankan langsung tercatat sebagai arus kas keluar dari aktivitas operasi. Sedangkan biaya yang dikapitalisasi itu tercatat sebagai arus kas keluar dari aktivitas investasi. Hal tersebut membuat pengeluaran langsung tampak seperti arus kas keluar operasi yang lebih tinggi dan arus kas investasi yang lebih rendah dibandingkan dengan kapitalisasi. Selanjutnya kita beralih ke bab plan aset dan natural resource, yaitu definisinya aset adalah barang-barang berwujud yang digunakan dalam proses produksi, penjualan, maupun layanan
yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan aliran kas selama lebih dari satu periode. Nah, umur manfaat aset ini diharapkan bisa digunakan lebih dari satu periode. Tujuannya, aset ini digunakan untuk aktivitas operasional, bukan untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa. Jadi asetnya bukan untuk diperjualbelikan ya, tapi untuk operasional suatu bisnis di perusahaan begitu. Lalu penyusutan nilai atau potensi layanan aset ini dapat berkurang seiring penggunaan dan biasanya menjadi aset operasional terbesar. Lalu ada jenis-jenisnya yaitu properti, biasanya biaya real estate atau tanah, pabrik, bangunan, struktur operasional, peralatan, meliputi mesin yang digunakan dalam operasi, atau nama lain aset ini juga dikenal dengan istilah PPE, property, plant, dan aset. Equipment, aset model atau aset tetap. Plan Asset and Natural Research. Nah, yang pertama adalah menilai properti, pabrik, dan peralatan. Aset seperti properti pabrik dan peralatan dinilai menggunakan prinsip biaya historis, yaitu mencatat aset berdasarkan biaya pembeliannya, termasuk semua pengeluaran terkait seperti pengiriman, pemasangan, dan pajak. Biaya-biaya ini dikapitalisasi dalam akun aset karena biaya historis bersifat objektif dan tidak sering mengalami distorsi. Lalu menilai sumber daya alam. Sumber daya alam atau aset yang habis pakai meliputi hak untuk mengekstrak mineral, kayu, gas alam, dan petroleum. Mereka dilaporkan pada biaya historis, ditambah biaya penemuan, eksplorasi, dan pengembangan. Biaya yang timbul setelah penemuan dikapitalisasi di neraca dan dibebankan saat sumber daya diambil atau dijual. Alokasi biaya ini disebut depresiasi. Depresiasi adalah alokasi biaya aset seperti pabrik dan peralatan kecuali tanah. Selama umur manfaatnya masih ada, depresiasi ditambahkan kembali dalam laporan arus kas sebagai beban non-tunai, namun tidak menyediakan dana untuk menggantikan aset. Pendanaan untuk pengeluaran modal berasal dari arus kas, operasi, dan aktivitas pembiayaan. Selanjutnya ada tarif depresiasi. Tarif depresiasi ditentukan oleh umur manfaat dan metode alokasi. Umur manfaat aset dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti penurunan fisik dan obsolescence. Obsolescence biasa terjadi karena kemajuan teknologi atau perubahan permintaan pasar. Lalu metode alokasi. Metode alokasi ini ada 3, garis lurus, dipercepat, dan khusus. Nah, metode garis lurus itu sendiri mengalokasikan biaya aset secara merata sepanjang umur manfaatnya. Dianggap sederhana, namun mungkin tidak mencerminkan penurunan efisiensi atau biaya pemeliharaan yang meningkat. Lalu dipercepat. Metode ini mengalokasikan biaya dengan cepat di awal umur manfaat, biasanya untuk tujuan pajak. Dua metode umum adalah saldo menurun, menggunakan tarif tetap pada nilai tercatat dan jumlah angka tahun. Lalu metode khusus, digunakan di industri tertentu menghubungkan beban depresiasi dengan aktivitas atau intensitas penggunaan seperti jumlah jam operasional mesin. Selanjutnya ada depresi. Depresi adalah cara mengalokasikan biaya sumber daya alam berdasarkan jumlah yang diekstraksi. Berbeda dengan depresiasi yang alokasiannya biaya aset produktif sepanjang waktu, depresi dihitung berdasarkan unit sumber daya seperti batu bara atau minyak. Misalnya, jika deposit biji berharga $5 dengan estimasi 10 juta ton, tarif depresi per ton adalah $0,50. Jika 100.000 ton diproduksi, beban depresi adalah $50.000 dan saldo aset di akhir tahun adalah $4,95 juta. Estimasi sumber daya harus diperbarui secara berkala untuk akurasi. Lalu kerugian penurunan nilai. Aset pabrik dan sumber daya alam didepresiasi untuk mencocokkan biaya dengan pendapatan yang dihasilkan. Depresiasi tidak mencerminkan nilai pasar saat ini. Jika nilai wajar aset jatuh di bawah nilai tercatatnya, nilai tercatat akan diturunkan ke nilai wajar. Proses ini disebut kerugian penurunan nilai. Nilai wajar ditentukan dari pasar atau arus kas masa depan jika nilai pasar tidak tersedia. Di bawah IFRS, kerugian penurunan nilai dapat dibalik jika nilai wajar meningkat, dan penilaian aset jangka panjang di atas biaya historis dimungkinkan dalam kondisi tertentu. Kerugian penurunan nilai dapat mempengaruhi pendapatan secara signifikan sehingga penting untuk memahami dampaknya.
Selanjutnya adalah penganalisis kerugian penurunan nilai. Yang pertama, analisis aset tanaman dan sumber daya alam. Penilaian aset tanaman dan sumber daya alam menekankan objektivitas biaya historis. Sayangnya, biaya historis tidak terlalu relevan dalam menilai nilai penggantian atau dalam menentukan kebutuhan masa depan untuk aset operasional. Selain itu, biaya historis tidak dapat dibandingkan secara langsung antar laporan perusahaan yang berbeda dan tidak begitu berguna dalam mengukur biaya peluang dari disposisi atau dalam menilai penggunaan dana alternatif. Pada masa perubahan tingkat harga, biaya historis mencerminkan pengeluaran yang mencerminkan daya beli yang berbeda. Selanjutnya, analisis depresiasi dan depresi. Depresiasi adalah beban besar bagi perusahaan yang menggunakan aset jangka panjang. Keputusan tentang basis depresiasi, umur guna, dan metode alokasi dapat sangat mempengaruhi beban depresiasi. Analisis harus mencakup informasi ini untuk menilai pendapatan dan membandingkan perusahaan. Yang pertama, revisi umur guna. Revisi umur guna, aset dapat membuat alokasi biaya lebih tepat, tetapi juga bisa digunakan untuk menggeser atau meratakan pendapatan antar periode. Contohnya, General Motors pernah mengklaim umur guna asetnya kurang akurat dan kemudian membebankan biaya 2,1 miliar dolar untuk menutup pabrik. Ini meningkatkan pendapatan saat ini dengan mengurangi biaya masa depan yang menunjukkan adanya manajemen pendapatan. Lalu yang kedua, kualitas informasi. Informasi tentang metode depresiasi dan umur guna seringkali tidak lengkap. Pengungkapan yang lebih rinci terkadang tidak tersedia, sehingga sulit untuk menilai dampak dari metode depresiasi yang digunakan. Yang ketiga, perbedaan metode. Metode depresiasi bisa berbeda antara laporan keuangan dan pajak. Yang pertama, metode garis lurus untuk kedua tujuan. Yang kedua, metode garis lurus untuk laporan keuangan dan metode akselerasi untuk pajak. Yang ketiga, metode akselerasi untuk kedua tujuan. Pengungkapan tentang perbedaan ini tidak selalu memadai, tetapi informasi tentang pajak tangguhan bisa membantu memperkirakan dampak depresiasi akselerasi. Lalu pentingnya depresiasi. Meskipun depresiasi tidak memerlukan pengeluaran uang tunai saat ini, itu bukan hanya biaya pembukuan. Ini adalah biaya yang dialokasikan dari pengeluaran masa lalu untuk layanan yang diterima di masa depan. Contohnya membeli mesin untuk 5 tahun sama dengan membayar di muka untuk 5 tahun layanan. Lalu ukuran analisis depresiasi. Rata-rata umur total sama dengan aset pabrik dan peralatan bruto dibagi beban depresiasi tahun ini. Rata-rata usia sama dengan depresiasi terkumpul dibagi dengan beban depresiasi tahun ini. Lalu rata-rata umur sisa sama dengan aset pabrik dan peralatan bersih dibagi beban depresiasi tahun ini. Ukuran-ukuran ini membantu menilai kebijakan depresiasi dari waktu ke waktu dan antar perusahaan. Misalnya perusahaan dengan aset tua mungkin memiliki margin laba yang tidak mencerminkan biaya penggantian yang lebih tinggi. Lalu menganalisis penurunan nilai. Ada 3 isu analisis yang muncul dengan penurunan nilai. Yang pertama, mengevaluasi kecocokan jumlah penurunan nilai. Yang kedua, mengevaluasi kecocokan waktu penurunan nilai. Dan yang ketiga, menganalisis efek penurunan nilai terhadap pendapatan. Untuk yang pertama, mengevaluasi kecocokan jumlah penurunan nilai. Hal ini adalah tugas analisis yang paling sulit. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah identifikasi kelas aset yang mengalami penurunan nilai, lalu kur persentase aset yang diturunkan nilainya, dan evaluasi apakah jumlah penurunan nilai tersebut sesuai dengan kelas aset tersebut. Informasi catatan kaki yang merinci alasan penurunan nilai dapat membantu. Jika penurunan nilai terjadi karena penurunan industri atau krisis pasar, membandingkan presentase penurunan nilai dengan perusahaan lain di industri yang sama bisa sangat berguna. Lalu yang kedua, mengevaluasi kecocokan waktu penurunan nilai. Penting untuk mengetahui apakah perusahaan melakukan penurunan nilai secara tepat waktu atau menunda penurunan nilai. Perbandingan dengan perusahaan lain di industri dapat membantu juga memperhatikan apakah perusahaan melakukan penurunan nilai besar dalam satu periode sebagai bagian dari strategi manajemen pendapatan Big Bucks. Lalu yang ketiga, menganalisis efek penurunan nilai terhadap pendapatan. Menganalisis bagaimana penurunan nilai mempengaruhi pendapatan adalah isu penting yang harus kita periksa. Lalu selanjutnya ada intangible asset atau aset tak berwujud.
Aset tak berwujud adalah hak dan manfaat tanpa bentuk fisik seperti paten dan goodwill. Karakteristik utamanya adalah ketidakpastian manfaat di masa depan dan perubahan nilai yang signifikan. Aset ini seringkali tidak terpisahkan dari perusahaan, memiliki manfaat yang tidak terbatas dan mengalami fluktuasi nilai besar. Akuntansi untuk aset tak berwujud. Aset tak berwujud yang dapat diidentifikasikan. Aset tak berwujud yang dapat diidentifikasikan adalah aset yang memiliki hak atau privilege tertentu dengan periode manfaat yang terbatas. Contoh, termasuk paten, merek dagang, hak cipta, dan waralaba. Aset ini dicatat berdasarkan biaya dan diamortisasikan selama periode manfaatnya. Penghapusan seluruh biaya aset ini saat akuisisi tidak diperbolehkan. Lalu aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasikan. Aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasikan seringkali dikembangkan secara internal atau dibeli tetapi tidak memiliki identifikasi spesifik dan biasanya memiliki periode manfaat yang tidak terbatas. Contohnya adalah goodwill. Ketika perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, jumlah yang dibayar dialokasikan ke semua aset yang dapat diidentifikasi dan kewajiban. Kelebihan dari alokasi ini dialokasikan ke goodwill yang mencerminkan nilai lebih dari akuisisi tersebut. Goodwill hanya dia catat saat memberi identitas lain dan tidak dicatat jika dikembangkan secara internal. Goodwill itu sendiri menunjukkan kekuatan pendapatan di atas pendapatan normal. Lalu amortisasi aset tak berwujud. Biaya untuk aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi harus diamortisasi selama periode manfaatnya. Lama periode manfaat bergantung pada jenis aset dan faktor lainnya, seperti kondisi pasar dan regulasi. Misalnya paten, hak cipta dan merek dagang memiliki hak eksklusif untuk jangka waktu tertentu. Hak sewa dan perbaikan sewa juga memiliki periode manfaat yang ditetapkan secara kontraktual jika nilai aset tak berwujud menurun secara signifikan. Nilainya harus diturunkan. Goodwill tidak diamortisasikan, tetapi diuji setiap tahun untuk penurunan nilai sesuai dengan standar akuntansi saat ini. Yang selanjutnya ada menganalisis intangible, di mana para analis sering memandang aset tak berwujud dengan kecurigaan karena dianggap berisiko dalam laporan keuangan. Aset ini meskipun seringkali menjadi salah satu aset paling berharga perusahaan, penilaiannya tidak bisa akurat. Analisis terhadap goodwill menunjukkan bahwa sebagian besar goodwill tidak tercatat dalam neraca karena hanya dicatat saat diakuisisi. Namun, goodwill pada akhirnya tercermin dalam laba bersih jika laba bersih tidak nampak. Maka, baik goodwill yang dibeli maupun yang tidak akan memiliki nilai yang sangat kecil atau bahkan tidak bernilai. Goodwill tidak memerlukan amortisasi, yaitu pengurangan nilai secara bertahap seperti aset lain, sehingga nilainya tetap dilaporkan keuangan, dan ini menyebabkan auditor kesulitan menilai apakah aset tidak wujud seperti goodwill masih memiliki nilai yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada aset tak berwujud dan kontingensi yang tidak tercatat. Aset tidak berwujud seperti goodwill internal dan aset kontingensi yang mungkin tidak tercatat di neraca seringkali diabaikan dalam analisis keuangan. Goodwill internal adalah nilai tambah dari reputasi atau kualitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Namun pengeluaran untuk menciptakannya langsung dibebankan, sehingga pendapatan saat ini tampak lebih kecil dan tidak mencerminkan potensi laba di masa depan. Selanjutnya ada revaluasi aset berdasarkan IFRS. Di Amerika Serikat, saat operasi berwujud dan tidak berwujud dilaporkan di neraca pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai pasar, biasanya berdasarkan biaya historis setelah dikurangi penyusutan. Jika terjadi penurunan nilai, aset diturunkan ke nilai wajar. Namun US GAAP tidak mengizinkan aset ditingkatkan ke nilai wajar. Sebaliknya, di bawah IFRS, perusahaan dapat menggunakan model revaluasi yang memungkinkan aset dinilai kembali secara berkala dan dilaporkan pada nilai wajar, bahkan jika nilainya lebih tinggi dari aset yang telah disusutkan. Oke, soalnya accounting treatment.
pada peraturan IFRS mengizinkan aset ditingkatkan nilainya dalam dua keadaan terpisah. Yang pertama yaitu perusahaan diizinkan untuk merevaluasi aset mereka di atas biaya historis yang telah disusutkan melalui penciptaan surplus revaluasi. Kedua, yaitu perusahaan diizinkan untuk membalik penurunan nilai sebelumnya selama nilai yang telah dinaikkan tidak melebihi biaya historis yang disusutkan. Ada dua poin penting. Yang pertama, seperti tadi, yaitu reversal of prior impairment, yaitu dampak pembalikan penurunan nilai pada laporan keuangan ini meliputi: 1. Nilai aset akan disesuaikan naik pada neraca. Keuntungan akan dicatat dalam laba bersih periode tersebut yang meningkatkan saldo laba. Kemudian yang ketiga, beban depresiasi di masa mendatang akan meningkat karena dihitung berdasarkan nilai aset yang lebih tinggi. Yang kedua ada revaluation model. Ini ada dalam model ini nilai wajar aset harus diperkirakan secara berkala dan nilainya disesuaikan. Penyesuaian ini menghasilkan surplus revaluasi yang dicatat di ekuitas pemegang saham yang bukan dalam laba bersih. Depresiasi berdasarkan biaya historis mempengaruhi laba bersih, sedangkan depresiasi atas nilai revaluasi dikurangkan dari surplus revaluasi itu sendiri. Peraturan yang tadi itu implikasinya terhadap analisis yaitu US GAAP menciptakan bias konservatif pada neraca. Meskipun ini mungkin berguna dalam kontrak utang, hal ini kurang berguna untuk analisis ekuitas. Dengan mengizinkan pembalikan penurunan nilai sebelumnya, IFRS memungkinkan penyajian neraca yang kurang konservatif. Ada 3 poin penting, yaitu yang pertama, angka pendapatan dipengaruhi secara negatif oleh jumlah transistori besar yang diperkenalkan melalui revaluasi aset, baik naik maupun turun. Yang ketiga, revaluasi sering dilakukan atas kebijakan manajemen. Banyak perusahaan tidak melakukan revaluasi aset mereka. Oleh karena itu, penting untuk menghilangkan efek revaluasi aset ketika membuat perbandingan antar perusahaan. Yang ketiga, yaitu perbandingan lintas waktu. Dapat dipengaruhi oleh revaluasi aset. Sebagai contoh, revaluasi aset memiliki efek meratakan pendapatan dan rasio TAM yang dimana kenyataan yang mendasarinya tanpa revaluasi lebih bertolak belakang. Sekian sesi pemaparan dari kelompok kami. Kami harap materi tersebut dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.